Halo, selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas latihan pra-PTS yang kemarin kalian kerjakan. Silahkan siapkan jawaban dan soal latihan pra-PTS yang kemarin kalian kerjain ya. Dan kalau misalnya ada jawaban kalian yang salah, tolong diperbaiki. Oke, jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik ya, sehingga besok pada saat PTS matematika kalian juga bisa mengerjakan. Ini soalnya tidak akan jauh beda dengan PTS-nya. Oke, kita ke soal nomor 1. Ibu pakai warna merah ya supaya beda. Ya, di sini ada 0, 7, dan 5. Berarti kita harus tulis bilangan aslinya. Bilangan aslinya berapa? 7, 5. Ya. Karena kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka di sini ada pernya ya. Lalu kita harus tentukan penyebutnya. Penyebutnya gimana cara menentukannya, Bu? Nah, cara menentukannya adalah dengan menghitung angka di belakang koma. Kita lihat ya. Ini komanya ada di sini. Belakang koma berarti sebelah mana, Bu? Sebelah kanan kalian. Ya. Berarti ada berapa angka di situ? Ya, di belakang angka koma itu ada 2 angka ya. Ada angka 7 dan angka 5. Maka di situ kita buat penyebutnya adalah 100. Ya, karena ada 2 angka. Kalau 3 angka berarti per 1000. Jadi 0 ini mengikuti jumlah angka di belakang koma. Ya, sampai sini ngerti ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk pecahan dari 35% adalah kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan. Ingat ya, ingat bahwa persen itu adalah per 100. Ya, jadi ingat persen itu adalah per 100. Berarti kalau 35%, ya, kita tulis dulu bilangan aslinya berapa? 35 per 100. Kalau 4% gimana, Bu? Berarti 4 per 100. Jadi kalau persen, ingat penyebutnya selalu per 100. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk desimal dari 15 per 1000 adalah, nah di sini kita harus mengubah ke dalam bentuk desimal. Desimal itu cirinya mempunyai koma. Ya, gimana caranya? Kita tulis dulu di sini 15 per 1000. Kita ubah ke dalam bentuk desimal. Artinya belakang koma, ini kebalikan dari nomor 1 tadi. Belakang koma itu harus mempunyai 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita tulis dulu bilangan aslinya di sini 15 bilangan aslinya. Lalu kita hitung dari mana? Dari paling belakang, dari sini ya. Kita hitung 3 karena di sini nolnya ada 3. Kita hitung ke kiri 1 2 3. Gunung yang terakhir kita kasih koma. Di depan koma karena kosong ya, kita kasih 0. Di sini ada gunung yang kosong nih anak-anak ya di sini. Kira-kira diisi apa? Iya, angka 0. Oke. Jadi ingat kalau pembagian itu kalian harus geser ke kiri. Kalau perkalian, kalian geser ke kanan. Karena ini per itu artinya dibagi, maka harus gesernya ke kiri. Sebanyak jumlah dari penyebutnya ya. 3 kali berarti 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 0,015. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Hasil dari 35,71 dikurangin 7,23
adalah ini seperti biasa. Kalau ada operasi hitung desimal, kita harus buat susun ke bawah. Kalian hitungnya harus susun ke bawah ya. Dan kuncinya ingat, koma harus sejajar. Jadi 35,71 dikurangin 7,23. Nah, perhatikan bahwa koma di sini ini harus sejajar. Jadi nggak boleh ya komanya itu menceng atau miring, nggak boleh ya. Jadi harus atas dan bawah sejajar. Kita tinggal kurangin aja. Ini gimana Bu caranya? 1 kan nggak bisa dikurangi 3 ya. Kita kerjainnya dari belakang dulu ya. 1 kan nggak bisa dikurangi dengan 3. Nah, sama seperti biasanya. Kalau nggak bisa dikurangin berarti kita harus pinjam ke sebelahnya, betul. Nah, karena 1 pinjam ke sebelahnya, maka satunya menjadi 11 ya. 11 dikurangin 3 berapa? Iya, 8. Karena 7 sudah dipinjam tadi oleh 1, maka 7-nya jadi 6 ya. Kita ingat-ingat lagi ya konsep pengurangan ya. 6 dikurang 2 bisa? Bisa. Hasilnya 4 ya. Karena di sini ada koma, komanya ini turun ke bawah, ingat. Nah, lalu 5 dikurang 7 bisa? Enggak bisa, maka harus pinjam ke sebelahnya. 5-nya jadi 15, 3-nya jadi 2 karena sudah dipinjam. 15 dikurang 7 berapa? Iya, 8 ya. Nah, 2-nya karena tidak ada temannya di sini kosong, maka 2-nya tuh turun. Hasilnya adalah 28,48. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Pecahan 4/5 diubah menjadi persen ya. Kita ubah jadi persen. Adalah titik-titik. Gimana caranya mengubah pecahan menjadi persen? Nah, setiap pecahan itu harus dikalikan dengan 100%. Jadi kita tulis dulu di sini 4/5 dikali. Kita mau ubah ke persen berarti dikali 100%. Ya. 4 dikali atas dikali atas. Jadi 4 dikali 100. Jadi berapa? 400 per penyebutnya di mana? Bawah dikali bawah. Ini Ibu ibaratkan per 1 ya. Jadi 5 dikali 1 berapa? 5. Jangan lupa dikasih persennya. 400 dibagi 5 berapa? Iya, 80. Persennya jangan lupa ditulis. Jadi isinya adalah D, 80%. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan tabel faktor berikut ini. Di sini ada faktor dari 28. Ini ya, tinggal kalian tulis perkalian yang menghasilkan 28. Nah, kalau kalian kayak begini, ya, caranya adalah 28 dibagi 1 isinya 28. 28 dibagi 2, berapa isinya? 14, ya. 28 dibagi 4, berapa? Tuh, 7. Jadi jawabannya adalah 14 dan 7. A. Kita lanjutkan ke nomor 7. Berikut kelipatan bilangan 9 yang tepat. Ingat ya, kelipatan dan faktor itu berbeda. Kalau kelipatan itu kelipatan dari bilangan ini, jadi tinggal ditambah. Tapi kalau faktor yang tadi itu kita harus membuat tabelnya dulu. Jadi kalau faktor identik sama tabel, kalau kelipatan dia nggak pakai tabel ya. Dia identiknya sama penjumlahan angka yang sama ya. Jadi di sini ditanyanya kelipatan bilangan 9. Gimana cara carinya? Tinggal ditulis ya. 9 ditambah 9 berapa? 18. Ditambah 9 lagi berapa? 27. Ditambah 9 lagi 36. Terus berapa? 45 dan 54. Jadi isinya yang mana? Ya, isinya yang B. Sekarang kita ke nomor 8.
faktor dari 14 adalah, nah tadi kan kelipatan, sekarang yang ditanya adalah faktor. Ingat ya, faktor dengan kelipatan itu berbeda ya. Kalau kelipatan tadi kita penjumlahan dari si angka ini, tapi kalau faktor kita harus membuat tabelnya dulu. Oke, ini biar mudah, ibu akan membuat tabelnya dulu. Anggaplah ini sudah rapih ya. Ini 14. Kita hitungnya dari berapa, Bu? Kita hitungnya dulu dari 1. Jadi 14 bagi 1 bisa? Bisa. Berapa? 14 ya. 14 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa? Tuh, 7. 14 dibagi 3? Enggak bisa. Dibagi 4? Tidak bisa. Dibagi 5? Tidak bisa juga. Dibagi 6? Tidak bisa. Dibagi 7? Bisa, tetapi 7-nya sudah ditulis. Jadi kalian tidak perlu menulis lagi di sini 7 ya. Kalau begitu ini sudah selesai. Kita tinggal tulis faktor dari 14. Berapa saja? Dimulai dari angka yang paling kecil. 1, 2, 7, dan 14 ya. Berarti pilihannya yang mana yang betul? Iya, yang B ya. Bu, di sini kan ada 14, kok di pilihan nggak ada 14? Iya, tapi faktor 14 ya, itu ada angka satunya, ada angka 2-nya, dan ada angka 7. Selain dari itu, salah ya. Kita lanjutkan ke nomor 9. Faktor persekutuan dari 12 dan 15 adalah, ini yang ditanyainnya bukan faktor, tapi ini ada kepanjangannya juga. Faktor persekutuan atau yang disingkat dengan FP. Nah, kita cari dulu faktor dari 12 ya. Karena di sini ada dua angka 12 dan 15, jadi kita harus cari satu-satu. Ya. Kita cari dulu dari angka 1. 12 dibagi 1 berapa? Bisa? Bisa. 12 ya. 12 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6 ya. 12 bisa dibagi 3? Bisa ya. 12 dibagi 3? 4. 12 dibagi 5 bisa? Enggak bisa. Dibagi 6? Bisa, tetapi di sini sudah ada angka 6. Jadi kalian tidak perlu tulis lagi double dong ya nantinya. Ya, jadi ini sudah selesai ya. Kita tinggal tulis faktor dari 12. Apa saja? 1 dari angka yang kecil dulu ya. 2, 3, 4 dari sini ya. Terus 6, lalu 2, 12. Ya. Satu lagi kita cari angka 15 di sini ya. Ibu buat di sini. (15) bisa dibagi 1? Bisa. Ini pasti semua angka bisa dibagi 1 ya. Berapa hasilnya? 15. 15 dibagi 2 bisa? Enggak bisa. 15 dibagi 3? Bisa. 3 kali 5. 15 dibagi 4? Enggak bisa. Dibagi 5? Bisa, tetapi 5-nya sudah kita tulis. Jadi kita tidak perlu menulisnya lagi. Kalau kayak gitu berarti sudah selesai ya. Kita tulis 15 ya di sini. Kita tulis dari angka yang paling kecil. 1, 3, 5, 15. Setelah itu kalian tentukan FP-nya atau faktor persekutuannya. Caranya gimana? Caranya kalian harus melihat angka yang sama. Di sini antara 12 dan 15 angka yang sama yang mana? Angka 1. Terus angka berapa lagi? Angka 3. Terus berapa lagi? Enggak ya, sudah habis. Berarti FP-nya adalah berapa? 1 dan 3. Ada jawabannya? Ada, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 10. Berikut yang merupakan bilangan prima.
Ya, harus ingat-ingat nih bilangan prima ya. Berapa aja? 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 9, bilangan prima bukan? Bukan, ya. Apa sih bilangan prima? Jangan lupa ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Sedangkan angka 9 itu bisa perkalian berapa dengan berapa? 3 kali 3. Jadi tidak bisa, ya. Setelah itu berapa lagi? 11, 13. Kalau 15 juga bukan, ya. Terus 17. Dari semua ini seterusnya ya. Dari bilangan prima yang Ibu tulis, mana yang ada di pilihan? Iya, yang ada di opsi C. Jadi jawabannya C ya. Hati-hati ya, 9 dan 15 itu bukan bilangan prima. Hati-hati. Ya, kita akan ke bagian 2. Ya, nomor 11, hitunglah 12,05 ditambah 7,5 ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau operasi hitung desimal khususnya kita harus pakai susun ke bawah ya, dengan catatan komanya harus sejajar. Kita akan buat dulu soalnya di sini. Berarti 7,5-nya di bawah angka berapa? Angka 2 ya, karena komanya di sini harus sejajar. Nah, tinggal ditambah. 5 karena tidak ada pasangannya, maka dia akan turun menjadi 5. 0 tambah 5 berapa? 5. Nah, di sini ada koma. Komanya tuh turun ya. 2 ditambah 7 berapa? 9. Satunya tidak ada teman, jadi dia turun ke bawah. Jadi 1 ya. Jawabannya adalah 19,55. Oke, masih gampang ya. Kita ke nomor 12. Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu yang ada bilangan aslinya ya. Bilangan asli itu bilangan berapa aja, Bu? Bilangan dari angka 1 sampai seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Jadi kita tulis dulu ya. 3,56. Terus dibagi dengan 10. Nah, berarti kita harus gesernya sebanyak berapa kali? Sebanyak 1 kali. Soalnya nolnya ada berapa? Ada 1. Karena ini soalnya tentang pembagian ya, tadi Ibu sudah jelaskan di nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Ibu sudah jelaskan bahwa pembagian kita gesernya kemana? Ke kiri. Ingat-ingat, kalau perkalian geser ke kanan. Ya, kita geser ke kiri sebanyak berapa? Karena di sini nolnya cuma 1, maka kita akan geser sebanyak 1 kali. Ya, kita geser ya. 1. Oke, gunung terakhir kita kasih koma. Ya, aduh komanya jelek. Kita ulangin koma. Koma yang lama ya, yang tadi di posisi awal kita hapus. Nah, di depan koma karena kosong kita harus kasih angka berapa? Angka 0. Jadi isinya berapa? 0,356. Oke, sudah paham ya? Kita ke nomor 13. Ini perkalian. Sama kayak tadi. Karena di sini pengalinya adalah 100 ya. Jadi ini gampang, tinggal geser menggeser aja. Kita tulis dulu 1,4. Nah, berarti komanya kalau perkalian gesernya kemana? Ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Kita hitung bersama-sama. 1, 2. Gunung terakhir kita kasih koma. Ya, koma yang posisi awal kita hapus biar nggak ketukar. Ya, habis itu gunungnya ada yang kosong nggak? Ada. Ini ya, gunung kosong tuh ini. Kita kasih apa dong? Kasih angka 0. Nah, terus di belakang koma kosong. Berarti kita harus kasih 0 juga. Ya, jadi jawabannya 140,0. Atau ini juga bisa dihilangkan si koma 0-nya ya. Sama dengan
140. Ya, kita lanjutkan ke nomor 14. Nah, di sini hitunglah 15% dari 350.000 rupiah. Gimana caranya? Kita harus ubah dulu dia ke dalam pecahan. 15% diubah ke dalam pecahan berapa? Ingat ya, kalau ada persen diubah ke dalam pecahan berarti selalu per berapa? Per 100. Jadi berapa ini? 15 per 100. Dari berapa? Dari 350.000 rupiah. Berarti tinggal kita kali Rp 350.000. Nah, gimana Bu cara ngitungnya? Di sini kita bisa pakai cara coret mencoret. Karena di sini adalah posisinya dia di atas, ini di bawah, berarti bisa dicoret. Berapa coretannya? Ada 2. Boleh nggak di sini 3? Tidak boleh, harus sama ya. Nah, jadi 15 dikali 3.500. Berapa hasilnya? Kita tulis rupiahnya dulu ya. Rp 52.500 ya. Jadi hasilnya 52.500 rupiah. Ya, kita lanjut ke soal nomor 15. Hitunglah kelipatan. Di sini kalian harus biasakan kalau baca soal itu garis bawahin. Itu soalnya minta apa sih? Ya, di sini dia minta kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ya. Dari berapa? 8 dan 6. Karena di sini ada kata kuncinya kelipatan, berarti tidak usah membuat tabel. Kita tinggal menjumlahkan saja. Kita cari dulu kelipatan 8. Berapa aja? 8. Berapa? 16. 24. Berapa lagi? 32. 40. 48, 56 ya. Sekarang kita cari yang 6. 6, 12, 18, terus 24, 30, 36, 42. Nah, di sini kita harus cari KP-nya dulu. Yang samanya dulu ya, kita lingkarin dulu. Yang mana yang sama? 24. Jadi KP-nya di sini sudah Ibu lingkari. Berarti KP-nya adalah 24. Jadi KPK-nya sudah pasti adalah 24 ya. KPK itu Pak cari yang terkecilnya. Kita cari lagi nomor 16 ya. Hitung lagi. Hitunglah faktor persekutuan terbesar. Di sini ada faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 30 dan 45. Ada kata faktor, berarti kita harus pakai tabelnya. Yang nggak pakai tabel juga nggak apa-apa sih. Maksudnya supaya kalian gampang dan mudah aja. Sekarang kita akan cari dulu faktor dari 30 berapa itu ya. 30 bagi 1 bisa? Bisa. Kali 30. Bagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 15. Bagi 3 bisa? Dikali 10. Dibagi 4 3 bisa. Dibagi 5 bisa. Dikali 6. Nah, dibagi 7 tidak bisa. 8 tidak bisa. 9 tidak bisa. Dan 10 bisa, tapi sudah ditulis, jadi nggak usah tulis double lagi. Sehingga faktor dari 30 adalah kita mulai dari yang kecil dulu ke yang besar. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, selanjutnya kita akan cari faktor dari 45 ya. 45 dibagi 1 bisa? Bisa. Dikali berapa? 45. 45 dikali 2 bisa? Tidak bisa. Maka
Lanjut, 45 dibagi 3 bisa? Bisa. 3 dikali 15. Dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Dibagi 5 bisa? Bisa. 5 dikali 9 ya. Dibagi 6 bisa? Tidak bisa. Dibagi 7? Tidak bisa. 8 juga tidak bisa. 9 bisa, tetapi sudah ditulis di sini. Jadi tidak usah tulis lagi. Nah, maka faktor dari 45 yaitu kita mulai dari yang kecil dulu. 1, 3, 5, 9, 15 dan 45. Sekarang kita akan tentukan FP-nya dulu. Ya, di sini FP cari faktor yang sama, berarti angka 1 sama ya. Angka 3, angka 5. Terus angka berapa lagi? Angka 5, angka 15. Jadi FP-nya adalah 1, 3, 5 dan 15. Baru kita di sini tentukan FPB-nya. FPB itu apa sih, Bu? FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari angka yang paling besar. Angka berapa? 15. Kita lanjutkan ke soal nomor 17 ya. Tentukan faktor prima. Ini Ibu udah bold ya, udah tebelin. Dan faktorisasi prima. Ingat ya, kalau cuman ada kata faktor prima, ini banyak yang salah soalnya. Itu biasanya ditandai dengan koma. Kalau di situ yang ditanya adalah faktorisasi, ada kata sasinya, berarti kalian harus menjawab dengan kali dan juga pangkat kalau ada yang sama. Ya. Jadi di sini kita harus membuat pohon faktor dulu dari angka 36. Yuk kita buat 36. Perkaliannya dimulai dari yang paling kecil. Dan yang sebelah kiri itu harus merupakan bilangan prima. Dan yang sebelah kanan sini itu nggak apa-apa ya, tidak bilangan prima. Jadi kita hitung dari yang kecil dulu. 2 kali 18. 18 kita bisa uraikan lagi dari yang kecil dulu ya. 2 bisa dibagi 2? Bisa. Kali 9. 9 kita uraikan menjadi berapa? 3 kali 3. Oke, setelah itu bilangan yang tidak mempunyai akar atau bilangan primanya boleh kita lingkarin. Ibu pakai yang kuning aja ya. Kita lingkarin semuanya bilangan primanya. Setelah itu baru kita bisa tentukan faktor primanya dan faktorisasi. Faktor prima. Berarti di sini ditandai dengan koma ya. Di situ ada angka berapa aja? 2 dan 3. Berarti faktor primanya 2 dan 3. Karena cuman ada 2 makanya pakai dan ya. Di sini juga ada faktorisasi. Ada kata sasinya, berarti pakai yang perkalian. Jadi dari atas sampai bawah 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya. Jadi faktor primanya 2 dan 3, faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Karena di sini 2-nya ada 2 dan 3-nya pun ada 2. Kita lanjutkan ke nomor 18. Ini adalah soal cerita ya, yang waktu itu pernah kita pelajari di bagian soal cerita persen. Ya, di sini ada 2. Kalian harus tahu kata kuncinya dan kalian harus tahu soal atau pertanyaannya ya. Yang pertama kata kunci. Kata kunci itu biasanya dekat dengan persen. Jadi di sini kata kuncinya apa? 20% siswanya tidak hadir. Itu kata kuncinya. Ibu kasih kakak kata kunci ya. Dan di sini pertanyaannya apa? Jumlah siswa yang hadir. Ini pertanyaannya. Kira-kira kata kunci dan pertanyaan sama atau beda?
beda karena kata kunci di situ menerangkan 20% tidak hadir. Pertanyaannya justru sebaliknya, siswa yang hadir. Artinya di situ tidak sama. Jadi kita jawab dulu ya. Di sini wajib ya, kalau ada soal cerita, kalian wajib menggunakan diketahui, ditanya, dan jawab. Ya, di sini Ibu akan langsung jawab, tetapi nanti pas pada waktu PTS kalian wajib menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, kita masuk ke jawabannya. Nah, di sini kalian harus melihat dulu persenannya. Berapa persen di sini? Ada 20%. Maka kita harus buat ke dalam pecahannya. 20 per 100 dikali jumlah siswa. Ada berapa? Ada 4, ada 40 ya. Kita harus mengkalikan dulu. Nah, di sini bisa nggak kita coret? Bisa. Atas dan bawah bisa dicoret, tapi samping menyamping tidak bisa dicoret. Ini kita coret ya. Jadi 20 dikali 4 berapa? 80 per sisa berapa ini yang di bawah? Sisa 10. Bisa kita coret? Bisa, karena atas dan bawah. Nolnya kita coret 1, nolnya kita coret 1. Jadi berapa? 8 per 1. Tapi kalau jumlah itu nggak boleh pecahan ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk yang biasa. Jadi berapa? 8 per 1 itu berarti 8 dibagi 1. Berapa? 8. Ya, itu 8 siswa yang tidak hadir ya, 8 siswa. Yang ditanyanya apa? Jumlah siswa yang hadir. Ingat, kalau kata kunci dan pertanyaannya berbeda, maka kita harus mengerjakan caranya sampai pengurangan. Jadi kita tulis dulu totalnya berapa tadi siswanya? 40 kan? Nah, kita kurangin dengan yang tadi kita kerjain, yang kita dapetin berapa? 8. Jadi 40 dikurang 8 berapa? Iya, 32 siswa. Jadi ya, pakai jadinya juga. Jadi jumlah siswa yang hadir adalah 32 siswa. Mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor 19. Ini juga sama. Kita harus garis bawahi kata kunci dan juga pertanyaannya. Kata kuncinya apa berarti? 70% tamu undangan tidak membawa tas. Ini kakak. Kita cari sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya, yang membawa tas sama atau beda? Berbeda. Kalau berbeda berarti kita harus mengerjakan sampai cara pengurangan. Sama seperti cara yang tadi, persennya kita buat ke dalam pecahan dulu. Jadi 70 per 100 dikali jumlah tamu undangannya berapa? 120. Ya, ini bisa dicoret? Bisa banget ya. Ini 0 dicoret, nolnya juga dicoret. Jadi 70 dikali 12. Hasilnya berapa? 84. Ya, nolnya jangan lupa. Per 10. Lalu kita bisa coret lagi? Bisa ya, karena atas bawah bisa dicoret. Jadi 84 per 1. Ini ingat-ingat, belum selesai ya, karena ini masih per ya. Kita buat ke dalam bentuk bilangan bulat yang seperti biasa. Jadi 84 dibagi 1 berapa? Ya, 84. Ya, tadi Ibu udah bilang kalau misalnya di sini kata kunci dan pertanyaannya berbeda, berarti kita harus sampai ke cara pengurangan. Jadi total tamu undangannya ada 120 dikurangin 84. Jadi berapa? 36 tamu. Ya, jadi jumlah tamu undangan yang membawa tas adalah 36 tamu. Nomor terakhir, nomor 20. Ini adalah soal kelipatan. Oke, 2 buah lampu milik Vino dan Joy dinyalakan bersama-sama.
lampu milik Vino menyala setiap 20 detik. Ya, kita garis bawahin dulu. Dan lampu milik Joy 40 detik. Ya, pada detik berapa kedua lampu akan menyala bersama-sama? Sebutkan 3 aja. Berarti di sini kita pakai inisial aja ya. V sama J. V itu Vino, J itu Joy ya. V berarti itu milik Vino, ada 20 detik ya. Kita harus sebutkan dulu kelipatannya. Berarti 20 terus 40 60 80 100 terus 120 140. Sekarang kita yang lampunya Joy menyala setiap 40 detik. 40 tambah 40 lagi 80 120 160 200. Cukup sampai sini dulu ya. Sekarang kita harus melingkari ya, kelipatan atau KP ya, yang biasanya kita buat KP itu harus lingkarin yang sama. Jadi berapa yang sama? 40. Berapa lagi? 80. Terus 120 ya. Di sini kan sebutkan 3. Jadi KP-nya ada berapa? Ada 3 aja yang kita lingkarin ya. 40, terus 80 dan 120. Ya, jadi kedua lampu akan menyala bersama-sama pada detik ke 40, 80 dan 120. Itu ya. Oke anak-anak, sekian pembahasan latihan pra-PTS kita hari ini. Silakan pelajari, do your best untuk besok untuk PTS matematika. Oke? Silakan belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.